Saya mau haleluya. Saya mau ikut, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut, haleluya, Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus setia selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya. Saya mau ikut iring Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Saya mau setia selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus dengan ramainya, haleluya. Ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut dengan setia bersama Tuhan Yesus, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut iring Yesus, Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Saya mau ikut, haleluya, dengan ramainya, haleluya. Ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah, haleluya. Mengapa bersusah, Tuhan Yesus pelihara, haleluya. Jalan bersama Tuhan Yesus sampai ku masuk ke surga. Amin, haleluya. Jalan serta Tuhan Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Tuhan Yesus, haleluya. Mengapa bersungut-sungut, Tuhan pelihara, haleluya. Jalan serta Tuhan Yesus sampai ku masuk ke surga. Jalan serta Tuhan Yesus setiap langkah hidupku. Amin, haleluya. Ku akan merasa cintanya Tuhan Yesus, haleluya. Mengapa bersusah, Tuhan Yesus pelihara, haleluya. Oh, jalan serta Tuhan Yesus sampai ku masuk ke surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit
dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa, kami bersyukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Akan merasa cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mengapa kau bersungut-sungut, tapi bersukacitalah, haleluya, dalam bersama Tuhan Yesus sampai masuk di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, mulut kami, kuduskan hidup kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikan hidupku, haleluya. Jalan serta Tuhan Yesus sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, Roh Kudus akan tuntun hidup kami. Sumber kebenaran firman-Mu, kami butuh firman-Mu, kami lapar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Jangan bersungut-sungut, tapi bersyukurlah, haleluya. Jalan bersama Tuhan Yesus sampai ku masuk ke surga. Jalan bersama Tuhan Yesus sampai aku masuk ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menakmu sudah berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti tadi pujian, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Sekali komit dengan Tuhan, mari kita mau pegang kesetiaan kita, kecintaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, tidak perlu bersusah, tidak perlu bersungut-sungut, tapi bersyukur. Karena jalan bersama Tuhan akan membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin, puji Tuhan, haleluya. Pagi ini yang indah ini, kita sekarang atas rahmat anugerah Tuhan, sudah masuk di dalam kitab 1 Tawarikh, haleluya. Kita baca sudah kemarin, sudah selesaikan 2 raja-raja dari pasal 1 sampai pasal 25. Sekarang kita sudah masuk di dalam 1 Tawarikh. Kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat 33. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Dan makin hari kita mau makin cinta Tuhan. Kita mau setia, kita mau taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca kitab 1 Tawarikh, pasal yang pertama, dari ayat 1 sampai 33, demikian firman Tuhan. Adam, Set, Enos, Kenan, Malalel, Yared, Heno, Metusalah, Lameh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan.
Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Keturunan Raima ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah orang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lenamim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim. Dari mereka berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Azur, Arpaksat, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Meseh. Arpaksat memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, Yera, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Havila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksat, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera, Abram. Itulah Abraham. Ayat 28. Anak-anak Abram ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Abdil, Mibsam, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yitur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura, Gundik, Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoktan, Medan, Midian, Isbak, dan Sua. Anak-anak Yoksan ialah Seba dan Dedan. Ayat 33 terakhir. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanoh, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Amin. Puji Tuhan, kita sudah baca 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 33. Besok kita lanjutkan dari ayat 34 sampai 54. Puji Tuhan. Saya mau terangkan ada 3 pribadi yang tertulis di dalam firman Tuhan 1 Tawarikh pasal 1 ayat pertama sampai 33. Yaitu yang pertama saya mau bicara tentang Henoh, Nuh, dan Abram menjadi Abraham. Karena di situ dikatakan di ayat ketiga Henoh. Henoh adalah orang pertama ciptaan Tuhan, keturunan ketujuh. Sorry, keturunan ketujuh. Coba kita lihat. Kita urut ya. Adam yang pertama. Adam, kedua Set, ketiga Enos, keempat Kenan, kelima Malalel, keenam Yared, ketujuh Henoh. Henoh itu bergaul dengan Tuhan secara akrab, bergaul akrab dengan Tuhan selama 300 tahun. Karena usia Henoh waktu 65 tahun. Setelah itu dia bergaul karib Tuhan dengan selama 300 tahun. Pada usia 365 tahun dia diangkat sama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 4. Coba saya mau baca ayatnya 24. Saya mau baca ya. Kejadian pasal, Kejadian pasal 5 saudara. Kejadian pasal 5, saya mau baca dari ayat 23 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henoh pertamanya umur 65 tahun. Saudara, kalau di ayat 21. Ayat 21. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ya, Henoh setelah umur 65 tahun peranakan Metusala. Dan Henoh di ayat 22. Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Jadi pada waktu usia 65 tahun punya anak Metusala. Dia langsung bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Setelah umur 365 tahun, maka Henoh hidup bergaul dengan Allah. Dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah pada usia 365 tahun. Nah, jadi artinya, mari melalui ajaran firman Tuhan Henoh ini, yang pertama, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, marilah kita bergaul dengan Tuhan secara akrab. Karena orang bergaul dengan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Kalau hubungan akrab dengan Tuhan, ada janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu bisa naik ke surga. Dalam Mazmur 25:14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari, kedatangan Tuhan sudah dekat ini. Janji-janji Tuhan yaitu hidup masuk ke surga. Janji Tuhan akan diberikan bagi orang yang bergaul karib. Bagaimana saudara bisa masuk ke surga? Itu janji Tuhan hidup di surga. Kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, malah bergaul karib dengan dunia. Sudah saya katakan kemarin kan, kalau karib dengan dunia, saudara,
itu berarti berseberangan dengan Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia kalau kita baca dalam Yakobus kemarin saya bacakan. Tapi mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Bersahabatlah akrab dengan Tuhan. Karena terbukti Henokh bersahabat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dia naik ke surga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat contoh dari Nuh. Nuh juga sama saudara. Nuh hidupnya orang ciri-ciri yang bergaul akrab dengan Tuhan. Hidupnya harus taat. Coba kita lihat. Nuh itu mendapat kasih karunia Tuhan di mata Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 6 ayat 8 dan ayat 22. Saya mau baca ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa maksud kasih karunia Tuhan? Itu berarti cintanya Tuhan kepada Nuh. Karena Nuh hidupnya taat kepada firman Tuhan. Coba bukti di ayat 22. Di ayat 22, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Mari kita yang pertama, kita mau hidup seperti Henokh, selalu bergaul dengan Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan. Pagi malam beritakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa. Itu salah satu ciri kita mau bergaul dengan Tuhan. Supaya tidak ada celah. Tapi kita mau akrab dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau seperti Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena apa? Hidupnya Nuh melakukan firman Tuhan, di hidupnya taat saudara. Mari dalam nama Tuhan Yesus, komitmen kita, mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena di dalam karib dengan Tuhan ada janji Tuhan hidup di surga. Dan kedua, kita mau taat. Karena di kita taat, lolos dari murka Allah. Karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, kita harus percaya kepada Tuhan dan harus taat. Kalau tidak taat, akan mendapat murka Allah. Dan kalau hidup taat, selamat seperti Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ada janji Tuhan. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan kau akan masuk ke dalam batra itu. Lihat ini. Nuh masuk ke dalam batra. Berarti kita juga. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Masuk di dalam batra. Apa itu batra? Surga. Karena berikutnya, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anakmu, mantu anak semua Nuh, selamat masuk ke dalam batra. Demikian kita rindu, mari kita bergaul akrab dengan Tuhan. Dan kita mau taat seperti Nuh, masuk ke dalam batra, demikian masuk di dalam kerajaan surga. Ketiga, Abram. Nah, saudara lihat ini. Kita tadi sudah baca di ayat 27. Abram itulah Abram. Jadi Abram itu nama pertama pada waktu Tuhan panggil Abram, Kejadian pasal 12. Beda dengan Abram beda saudara. Jadi ini pengajaran Bapak ya. Waktu Abram hidupnya masih hidup yang lama. Dipanggil sama Tuhan mari hidup yang lama saudara ya. Seperti Yakob dengan Israel. Yakob begitu namanya sudah hidup baru bergaul dengan Tuhan, namanya diubah jadi Israel ya. Jadi demikian sama Abram. Coba saudara baca Kejadian pasal 12 di ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutuju. Apa maksud rohani buat kita? Kalau kita mau hidup baru, kita harus melangkah pergi dari dunia ini saudara. Kita tinggalkan kehidupan yang lama. Abram menjadi Abraham. Waktu Abram, nama Abram, kehidupan yang masih lama saudara. Apa bukti lama? Waktu dia menikah ya dengan Hagar, itu masih namanya Abram, tertulis dalam Kejadian pasal 16. Coba Abram di Kejadian pasal 16 membaca ayat 1. Adapun Sarai istri Abram, itu belum Abraham, masih kehidupan yang lama. Maka Sarai menyuruh nikah dengan Hagar, itu masih namanya Abram. Tapi menjadi Abraham setelah janji Tuhan kehidupan diubahkan. Kehidupan baru di Kejadian pasal 17. Lihat 17 di ayat 1. Ketika Abram, lihat masih nama Abram, tapi dengar dulu firman Tuhan. Berumur 90 tahun ya, maka Tuhan berumur 99 tahun. Ya, ini diubahkan sama menjadi hidup baru pada waktu umur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada, Aku Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ingat saudara, waktu Abraham hidupnya membohongi Sarai, ketemu dengan Raja Fir'aun Mesir, kan dia bilang sama Sarai, oh kau anggap adikku, tidak ngaku. Itu masih namanya masih Abram. Menikah dengan Hagar masih hidup lama, masih Abram namanya. Tapi begitu hidupnya diubahkan sama Tuhan, Kejadian 17 langsung diubah menjadi Abram di ayat yang kelima.
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Jadi kehidupan kita lama harus kita tinggalkan. Maka di dalamnya ada janji Tuhan. Maka Ishak dikasih setelah Abraham, saudara. Maka hidupnya baru, saudara. Dan hidup baru di dalam janji Tuhan, langsung Tuhan ubah nama menjadi Abram, dan kehidupan Abram menjadi hidup yang baru. Contoh lagi di Kejadian 22. Waktu namanya Abraham, dia tes, Tuhan tes, Ishak dipersembahkan, dan hidupnya Abram, dia taat, saudara. Taat, coba baca. Pada waktu Tuhan berfirman di Kejadian 22 ayat 3, ayat 22, ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelana kelinya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkat dia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi Abraham hidupnya taat. Setelah hidupnya baru taat, hidupnya baru. Mari melalui firman Tuhan ini, mari kita ada 3 pribadi yang kita tiru. Yaitu kita hidup seperti Henokh, hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Dan Nuh hidupnya taat. Seperti Abraham, hidup yang lama menjadi hidup baru. Karena Abraham itu hidupnya taat, tidak tanpa dia berdebat. Saudara baca firman Tuhan Kejadian 22 kepada Abraham, perintahkan supaya mempersembahkan anakmu Ishak di Bukit Moria. Di ayat ketiga, Abram tidak berdebat. Langsung dia pergi, Abram. Dia taat. Di situ terima janji Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan yang luar biasa pagi ini, mari kita mau hidup seperti Henokh, bergaul dengan Tuhan. Dan hidup seperti Nuh, yaitu hidup taat. Dan seperti Abram, hidup menjadi baru. Maka di dalamnya terima janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalan bersama Tuhan Yesus setiap langkah hidupku. Amin, haleluya. Ku akan merasa cintanya Tuhan Yesus, haleluya. Mengapa jangan bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah, haleluya. Jalan bersama Tuhan Yesus sampai masuk ke surga. Amin, haleluya. Jalan bersama Tuhan Yesus sampai masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari kita ikuti firman Tuhan, hidup taat, hidup bergaul dengan Tuhan, dan hidup setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus masuk ke surga selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.